Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun di rumah secara online. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sudah cukup dewasa sebagai usia manusia, 77 tahun. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam hal sakit penyakit, merdeka dalam hal finansial, merdeka dari masalah-masalah yang tidak perlu? Mari kita teliti. Bulan ini kita masuk di dalam pengudusan oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berbuat baik, berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada di ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, engkau yang ada di rumah dimanapun kau berada pada saat ini. Kita bersyukur kalau pada hari ini ada kesempatan yang baik buat kita boleh datang kembali di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ambil waktu berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Pertolongan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, tangan-Mu yang selalu menuntun kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami datang Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami datang membawa pujian kami, membawa sembah kami. Kami rindu memuji-muji Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu menyembah Engkau Allah di dalam roh dan kebenaran.
kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahirkan setiap kami. Layakkan kami menghampiri tata-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan pagi hari ini, mesbah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, naik di hadapan-Mu, manis untuk Kau dengar, menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa pujian-Mu Bapa dan Ibu kepada Dia. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Thank you Jesus. Mari kita katakan, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mari kita datang kepadanya. Ku datang padamu, kami bawa pujian kami Tuhan, membawa pujianku, yes, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mari kita mendekat kepadanya, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu Tuhan, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku.
Kami rindu dekat denganmu Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan yang Kau sediakan. Sekali lagi katakan, mendekat padamu. Mendekat padamu. Aku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat dan kemuliaan. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari di dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Engkau layak Tuhan. Menerima pujian dari umat-Mu. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian kami. Bagi-Mu pujian. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kurayalah syukurayalah yalah bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan.
meninggikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Dia Allah yang baik, amin. Lihat kanan kiri, katakan Allah kita Allah yang baik. Dia mengasihi engkau dan dia mengasihi saya. Mari kita masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Mari sama-sama syukur kita kepada Dia. Mari kita katakan, kasih yang begitu besar yang menemukan engkau dan saya, sehingga kita menjadi orang yang dibebaskan. Itu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ini kata lagu ini. Biarlah ini juga menjadi kata kita kepada Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ada satu pengumuman. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bapak dan Ibu, kita juga di gereja untuk merayakannya bersama-sama. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus jam 6 pagi di tempat ini. Jadi kita ada jalan sehat, juga kita ada lomba-lomba yang akan diadakan. Mohon Bapak dan Ibu dapat hadir, dapat bergabung bersama-sama dengan kami di gereja. Ya, itu aja pengumumannya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur ya Allahku. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan buat gereja Tuhan di tempat ini. Bapa, kuduskan setiap tangan-tangan kami. Ketika kami memberi dengan ketulusan hati kami. Tuhan, Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda setiap taburan yang sudah kami tabur di tempat ini. Kami bersyukur pagi hari ini dan kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, ini adalah minggu kedua, ada 2 amplop yang ada di bangku. Satu untuk kolekte dan satu untuk persembahan pembangunan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
memang bukti dari kebesaran-Mu, Yesus. Terima kasih, Yesus. Tiba saatnya kami semua menerima firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau pakai lidah bibirku untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah sedang mengikuti online, semua sedang Engkau siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Merdeka dalam Kristus. Merdeka. Ini baru semangat ya, kita biar tidak ngantuk ya. Negara Indonesia ini sekarang sudah merdeka. Tapi sebelum merdeka dahulu negara kita pernah dijajah pertama oleh Portugis, lalu oleh Belanda selama 350 tahun, kemudian oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tidak bisa kita bayangkan ya, 350 tahun itu berapa generasi ya? Ayo coba dihitung berapa generasi. Kurang lebih itu bisa 20 generasi. Lama sekali. Kenapa kita bisa lama tidak bisa mau bersatu untuk merdeka? Ya Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk belum waktunya merdeka saat itu ya. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan Indonesia merdeka. Indonesia telah merdeka. Tapi kita tidak bisa bilang, aku merdeka, Indonesia merdeka. Tapi kalau belum diakui oleh negara-negara dunia, belum diakui oleh PBB, itu negara kita belum merdeka. Kemerdekaan kita harus dinilai benar-benar merdeka. Benar-benar kita bisa mandiri dalam membangun Indonesia. Tiga hari lagi kita merayakan kemerdekaan kita Indonesia yang ke-77. Tentu di mana-mana, di kampung-kampung mengadakan lomba-lomba untuk memeriahkan peringatan 17 Agustus, peringatan 77 tahun HUT RI. Ya, di gang-gang yang biasanya saya lewat gang belakang itu ditutup karena ada lomba. Wah ya bisa lewat. Ya, di kita tadi juga diumumkan nanti Sabtu ada lomba. Ya, lomba apa aja? Lomba lari karung mungkin ya. Lomba tarik tambang nggak ada mungkin karena tampar yang kita punya sudah rusak. Yang paling enak itu makan kerupuk ya. Akan kerupuk gratis ya, itu ya rame seru-seru lah. Nanti ayo kita datang berduyun-duyun ya. Pagi kita jalan dulu putar komplek Mutiara, lalu diadakan lomba. Hadiahnya lumayan loh. Hadiahnya jumlahnya senilai 3 juta rupiah. Wih, ya ada bocoran nih ya, bocoran ya biar kita semangat ya untuk hadir. Nah, bocoran, ada mentahan-mentahan banyak sekali nanti ya, mentahan-mentahan. Saya lewat WA itu ketawa sendiri ya. Ada anak itu disapa oleh, ada om itu menyapa dia, Dek, katanya kamu ulang tahun. Iya, ayo, tak ajak makan-makan ayo. Enggak om, saya minta mentahannya aja om. Ya pinter ada ini, tapi om ini juga pinter gitu loh. Terus dia pergi sebentar ya,
dia kasih kotak ya, dia kasihkan anak itu. Dibuka sama itu, isinya apa ya? Kepala ayam, ceker ayam, ya, apalagi gitu. Pokok mentahnya semua itu, mentahan, belum digoreng itu, belum mentah, hasil mentah itu. Jadi kapan kamu punya rasa nogol? Kalau tadi minta mentahannya, sekali dikasih mentahan sungguhan ya. Tapi tadi enggak, kita di 17 Agustus itu mentahan sungguhan. Ada warnanya merah, warnanya biru, warnanya hijau, ya toh. Mentahan sungguhan itu, ya. Dan khawatir, haleluya. Ya, sekarang kita telah merdeka. Indonesia telah merdeka. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merdeka? Nah, ini ayo tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah aku merdeka? Dalam segala hal, ya. Di dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam apa sajalah. Hanya Kristus yang memerdekakan kita sepenuhnya. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita sepenuhnya. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dia telah mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita menjadi merdeka. Kita tidak dikungkung terus di dalam dosa itu. Kita merdeka. Ya. Kalau kita sudah merdeka dari dosa, ya jangan hidup dalam dosa lagi. Itu namanya Kristen, tomat. Minggu tobat ya, kita wih suci ya, kita kayak pagi hari ini ya kelihatannya ya. Wih mulia sekali, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Tapi besok kita berbuat dosa lagi. Gak boleh itu gitu. Ya. Itu namanya Kristen tomat ya. Minggu tobat, Senin kumat mana? Itulah memang manusia. Ya. Kemerdekaan yang sejati dari Kristus ialah ada 3 hal, yaitu 1, merdeka dari dosa. Nah ini serem ya, merdeka dari dosa. Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 32. Yohanes 3 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita harus melakukan kebenaran, baru kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Kalau kita belum benar, kita belum merdeka 100%. Orang baik banyak, tapi orang benar bisa dihitung, ya. Pendeta pun belum mesti benar. Kalau pendeta pun belum mesti benar, apalagi umatnya. Dengan darah Kristus dilepaskanlah dosa kita. Ya. Kita harus hidup benar di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kita mau hidup baru, hidup yang lama kita hapus, kita tinggalkan. Kita maju ke depan dan tidak menoleh lagi ke belakang. Kaset yang sudah rusak budel itu tidak usah kita setel lagi. Kita buang dan kita maju bersama Kristus. Haleluya, amin. Di dalam Kristus dosa kita diampuni. Merdeka ialah bukan hanya kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Nah ini. Kalau kita ingin melakukan apa yang kita inginkan gampang ya. Kita ingin, kita lakukan. Tapi untuk kita tidak melakukan apa yang tidak kita inginkan ini agak sulit.
ada pemberontakan di dalam kita. Aku kepingin, tapi aku tidak boleh melakukannya. Perang di dalam hati nurani kita. Setelah kita merdeka dari dosa, nah itulah baru kita bisa melayani Tuhan. Kita harus berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kalau engkau diajak teman-teman pergi-pergi healing, jangan sampai hilang ya. Mari healing terus hilang, nggak karuan parah. Ya itu. Merdeka dari dosa ini nggak mudah, tapi kita harus lakukan. Ya. Nanti ada PR di rumah, coba jemaat baca di Yoel 1. Ini ayat ini bukan meden-medeni ya. Tapi kalau saudara membacanya, saudara pasti bertobat. Di Yoel 1 ayat 1 dikatakan, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Kalau kita tidak bertobat, kita akan dihukum oleh Tuhan. Sudah tahu kita berdosa, lakukan dosa, kita pasti dihukum Tuhan. Tahu kita itu, tahu. Sejak sekolah minggu kita sudah tahu itu. Tapi kita tetap lakukan dosa itu, tetap lakukan dosa itu. Di ayat ini ya, engkau akan membaca ya, mungkin engkau akan menitikkan air matamu karena semuanya akan habis kalau engkau tidak bertobat. Belum waktunya Pak aku bertobat Pak. Nanti aku tunggu umur 50 tahun atau 55 tahun setelah aku pensiun, aku baru bertobat Pak. Kasep. Kalau engkau sudah memberikan sisa hidupmu untuk Tuhan, waktu engkau sudah berada di atas kursi roda, aku mau melayani engkau Yesus. Sudah terlambat semuanya. Waktu engkau kuat, waktu engkau berada, engkau tunda-tunda terus untuk bertobat. Nah kapan Pak saya harus bertobat? Sekarang. Do it now, kerjakan sekarang. Tidak ada nanti. Saya punya satpam saya, yang kalau saya suruh kerja hari ini, dia katakan besok aja Pak. Benjing mawon Pak, benjang mawon Pak. Terus lihat udah. Kalau dia sedang kerja, saya suruh kerjakan ini, selesaikan sekali. Benjing mawon Pak. Ini sudah sifat manusia. Kalau disuruh sekarang, besok. Tapi Tuhan katakan tidak ada. Di firman Tuhan besok tidak ada. Sekarang. Ambil keputusan sekarang. Ya. Kalau enggak, engkau akan habis. Seperti yang dikatakan di Yoel 1 ini. Ya. Di Yoel 1 ayat 4 itu dikatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip akan dimakan oleh belalang pelompat.
Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat akan dimakan oleh belalang pelahap. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelahap dimakan oleh belalang pemunah. Dimakan oleh belalang pelahap. Ya. Jadi belalang pengerik yang disisakan oleh belalang pelik dimakan oleh belalang pindahan, yang disisakan oleh belalang pindahan dimakan oleh belalang pelompat, yang disisakan oleh belalang pelompat dimakan habis oleh belalang pelahap. Apakah kita mau tunggu habis baru kita bertobat? Jangan, itu sudah terlambat semuanya. Engkau sudah tidak berdaya, baru bertobat. Do it now, lakukan sekarang. Bertobatlah. Tidak lakukan dosa lagi. Untuk kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Selagi kita masih berada, ayo kita mau tinggalkan segala dosa. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kita semua diberkati Tuhan. Jangan sampai kita habis-bis baru kita mau melayani Tuhan. Di situ baru kita berseru, Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku. Ya, disitulah kita harus merdeka dari dosa. Yang kedua yaitu merdeka dari kepahitan hati. Mari kita baca di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sudah mengampuni kita karena Dia tahu kita kadang-kadang gak sadar apa yang kita perbuat. Karena kita sudah merdeka, kita bisa melakukan segala hal yang mau kita lakukan kan. Wong kita orang merdeka, segala apa yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan sudah mengontrol kehidupan kita. Dan di Matius 6 ayat 12 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Dan ayat 14, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Dosa kita diampuni Tuhan, jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah juga kepada kita. Kesalahan kita ini banyak, Pol ya, banyak sekali. Tapi Tuhan masih mau mengampuni kita. Dan kita kadang-kadang sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Orang ini boncek no gitu loh ya. Jadi kita untuk mengampuninya itu susah banget. Kita selalu teringat kesalahan-kesalahannya, kejahatan-kejahatannya, sifat tingkah lakunya yang boncek no. Kita bisa ngomong di mulut, aku mengampuni engkau, tapi di hati ini belum lepas pengampunan itu.
kita harus belajar untuk bisa mengampuni. Dengan bersekutu dengan Roh Kudus, kepahitan kita diubah menjadi semua yang manis, semua yang mulia, diubah menjadi sukacita. Dan setelah kita merdeka dari kepahitan, di dalam kehidupan kita terpancar buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Buah-buah roh yang kita hasilkan itu manis, sehingga bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Seperti Indonesia yang merdeka, kemerdekaan itu bisa dinikmati oleh negara-negara juga di sekitar kita, di sekitar Indonesia. Ayo kita lakukan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita ini, untuk di dalam kehidupan kita bisa terpancar buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebenaran, ya, penguasaan diri, kebaikan. Semuanya itu bisa terpancar di dalam kita, keluar dari kehidupan kita. Setelah kita tidak menyimpan lagi kepahitan, dan setelah kita mau mengampuni orang yang bersalah kita, bersalah kepada kita, karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, dan kita mau meneladani Dia. Kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seberapa besar pun kesalahannya, kita bisa mengampuni. Sakit memang, sakit, ya. Saya sebagai RT sudah tidak kurang-kurang, ya. Kemarin saya bersih-bersih lahan kosong itu, saya kepergok Henry sama Viken. Saya di lapangan. Ya, itu kewajiban RT. Di menjelang 17 Agustus ini kita bersih-bersih. Ya, saya belikan cat, saya cat berem. Ya, baru mulai karena tunggu tukangnya. Ya. Ada biaya-biaya yang kita harus keluarkan untuk itu semuanya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, itu setahun sekali lah kita bersih-bersih. Sebetulnya harus setiap hari kita bersih-bersih itu, ya, sehingga di sekitar kita jadi bersih. Bersih itu akal sehat, ya. Tapi ada orang-orang yang kita bersihkan, dia yang mengotori. Itu menyakitkan sekali, ya. Segala perbuatan RT yang baik tidak dipuji, tapi kesalahan RT akan dihujat, ya. Bahkan dilaporkan polisi. RT dilaporkan polisi loh. Saudara jangan enak-enak jadi RT, minta-minta, waduh RT enak ya. Dia berapa bulan sekali terima uang dari Pak Lurah. Ya. 500 berapa? 600 dipotong 30.000, 570.000. Kemarin saya terima. Dan ini besok bulan depan mungkin terima lagi 1 juta. Enak ya jadi RT, ya. Ya, tapi uang itu habis untuk keperluan-keperluan RT. Apakah saudara mau jadi RT terus dilaporkan polisi? Saya lihat panggilannya polisi, oh nggak apa-apa. Polisi yang manggil saya namanya sama saya sama Chris. Oh berarti anak Tuhan, ya. Bodoh-bodoh anak Tuhan pasti membela anak Tuhan, kan? Si Tuhan, ya. Saya disidik, diperiksa, dan dinyatakan nggak bersalah. Amin, ya. Tuhan itu pembelaku. Tuhan adalah pembelaku, ya. Begitulah kehidupan, ya. Yang ketiga yaitu merdeka
finansial. Wih, ini yang serem ya. Merdeka dari ekonomi kita. Merdeka, sudah merdeka belum? Bebas dari hutang. Wih, bebas dari hutang belum ya. Saya belum bebas dari hutang. Hutang saya banyak. Miliar hutang saya. Belum bisa terbayarkan lunas. Jadi saya belum merdeka dalam finansial. Iya, Mak. Saya akui belum merdeka. Ya. Kalau hal-hal yang lain sudah merdeka, dalam segi finansial ini belum. Ya. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita akan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ya kalau kita hutang untuk kerjaan, ya nggak apa-apa. Bank-bank itu buka untuk dia menghutangi orang-orang yang perlu dana. Kalau saya katakan pada ada rekan kita yang kerja di perbankannya, firman Tuhan dikatakan jangan berhutang, kamu akan menjadi malu. Nah ini ayat yang tidak disukai oleh orang-orang perbankan. Kalau orang-orang perbankan itu sukanya kita hutang. Utang kita tambah banyak, mereka tambah senang. Karena mereka setiap bulan dapat bunga dari utang-utang kita itu. Ya, marah pernah seorang rekan saya marah pada saya. Lupa ya, enggak gitu, Pak. Loh, tapi ini firman Tuhan. Janganlah berhutang, engkau akan menjadi malu. Ya. Kita baca lagi di Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Uji firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Ini ada ditulis besar-besar ya. Jangan lamban, harus satset. Ya, satset itu berarti apa? Orang yang cekatan gitu loh. Ya, di sekolah ada sesuatu, ada yang kotor, satset ngambil sapu, langsung sapu. Tidak usah perintahkan orang lain. Kelamaan, kalau saudara perintahkan orang lain perintahkan lagi satunya perintahkan lagi satunya, itu tetap kotor. Ya. Namanya satset ya, kita ambil ada sapu, langsung sapu udah. Ya. Itu. Jadi kita tidak boleh lamban. Ya. Tangan yang lamban membuat miskin. Kalau kita miskin kita salahkan ya, kenapa tangan kita lamban? Ya. Kamu lihat di sini. Di tanganmu ada apa? Ada huruf M ini di sini. Ya toh? Harus apa? Maju terus ini. Ya. Di kanan kirimu ada M, semua ada M ini. Ya. Jadi kita harus nggak boleh lamban, kita harus maju terus ya. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Ya, orang yang malas, orangnya rebahan, jangan salahkan kalau jadi miskin ya. Ayo, makanya itu kerja. Ya, Jokowi bagus dia canangkan, ayo kita kerja. Ya, saya menuruti dia. Ya, pagi siang malam saya kerja terus. Ya itulah, karena saya sudah mengalami kemiskinan. Ya,
tahun 71 itu saya jatuh miskin, keluarga saya jatuh miskin. 0, saya tidak punya apa-apa. Kalau di radio SS itu ada program titik 0, nah itu saya pernah mengalami titik 0 yang tidak punya apa-apa itu. Ya, rumah tidak punya, rasa mobil, ya. Sepeda pancal aja nggak punya, TV nggak punya. Ya. Kalau kau sudah mengalami titik 0, kau sudah mengalami kemiskinan itu, kau akan menjadi kuat. Amin. Kalau engkau hidupmu enak-enak terus, kalau hidup di sana nyaman terus, tidak pernah merasakan titik 0 itu, kau akan biasa, mengabur-aburkan apa yang ada, ya. Sehingga nanti kalau sudah sampai titik 0, bingung, ya. Lebih baik kita dari titik 0 terus merambat terus sampai ke puncak, ya. Daripada kita dari puncak terus turun terus sampai titik 0. Kita baca lagi di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kelihatannya kok tegas sekali ya, kok kejam sekali ya. Kalau aku tidak kerja, aku tidak boleh makan. Ya memangnya kalau kita tidak kerja, janganlah makan. Terus tugas kita apa? Kalau kita tidak kerja, terus kita selalu minta-minta orang, ya, makanya kita pakai tangan kita. Apa yang ada di tangan kita? Apa talentamu? Ayo kerjakan. Ya, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan tidak ingin orang percaya menjadi miskin. Tuhan terus memotivasi kita, ayo kerja. Kita pakai peluang yang ada, kita kerjakan. Jangan katakan besok tadi itu, sekarang kerjakan, ambil kesempatan itu, kerjakan. Ya. Kita baca lagi di Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah ini, kalau kerja keras kita disertai hikmat daripada Tuhan, itu akan sangat berhasil. Amin. Dengan rajin dan hikmat Tuhan, kita pasti jadi kaya. Kita rajin, tapi gak ngawur kerja kita. Ya. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku kerja apa ya Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan ya Tuhan? Kita kalau tanya Tuhan dan Tuhan mau arahkan kita, dan kita pasti berhasil. Ya. Anak saya kerja di Australia juga, dia sempat di PHK. Dan kenapa dia terjadi di PHK? Ya itu Tuhan berikan kesempatan pada dia untuk dia kerja mandiri, kerja sendiri, tidak lagi ikut orang. Dia harus bisa mandiri. Dan dia bergabung bersama beberapa rekannya dan juga ada rekan-rekan di Indonesia untuk bekerja sama, mengerjakan proyek-proyek yang dia terima untuk berhasil dan beruntung. Thank you Lord. Kita bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak boros. Ya, kalau kita punya uang, kita bisa mengelolanya dengan baik.
Bukan berarti kita harus medit, saya kredit. Ya, hati-hati dengan iklan. Ya, iklan-iklan sekarang ini, waduh, ngiming-ngimingi terus ya. Ada tas baru, ada sepatu baru, ada baju baru, celana baru. Bahkan apa saja diiklankan. Ya. Ibu-ibu, hati-hati ya. Jangan terus buka handphonemu dan melihat terus iklan-iklan itu dan kepingin terus. Ya. Ada roh penguasaan diri untuk tidak kepingin apapun yang diiklankan. Ya cuma cukup dilihat saja. Oh ya, bagus. Ya. Terus kita gesek terus kredit card kita. Gesek terus sampai tipis kredit cardnya. Nanti jatuh tempo waktu bayar, nggak ada yang dibayarkan. Itulah. Sekarang banyak iming-iming ya. Orang nggak mau pinjam uang, disuruh pinjam uang. Ayo, pinjamlah uang. Daripada sertifikat BPKB-mu nganggur di lemari, ayo sekolahkan. Biar pinter. Gitu. Lo orang nggak butuh diiming-iming terus habis lama-lama ya wes lah, gitu loh. Ya. Kalau kita diiming-iming diajak makan, ya wes tak apa-apa loh ya. Tapi aja kejak tok, nanti kita bayar BDD, bayar DWD. Kalau kejak ya sak bayare gitu loh ya. Ya itu kita harus punya nafsu sendiri, hati-hati ya dengan segala iklan, dengan segala penggunaan kredit card. Kredit card itu enak loh, kita enggak usah keluar duit, jadi tidak kroso gitu loh ya. Tidak kroso, nanti waktu bayarnya bedol-buri itu repot gitu loh. Itu semua dipakai taktik itu. Di dalam perjudian itu juga dipakai. Di jackpot itu jegreng, keluarnya koin, bukan duit. Koin. Berapa stombok pun kita kelihatannya koin. Kita habisin lagi enggak apa-apa. Tapi kalau gitu keluar jeng duit merah-merah semua. Kita langsung kantongi pulang. Itu. Ya, itu saya alami dulu pernah. Saya mungkin sudah saksikannya di waktu kerja di Surabaya itu. Malam-malam saya teman kerja, ayo jalan-jalan cari makan. Di sebayang jalan itu, di Pandigiling itu sebayang jalan itu, wah banyak jackpot situ. Sampai dekat rumah itu banyak jackpot sekali. Main terus di sini kalah terus sampai terakhir di dekat rumah itu kita jegleng bar. Wih, menang, keluar banyak uangnya terus banyak sekali. Teman saya ayo pulang. Engko ya wis. Habis akhirnya. Itu kamu lu pernah gak makan lu ya. Kita sama-sama pegawai pernah gak makan lu ya. Wonten namanya. Habis karena kita enggak kelihatan uang yang keluar, koin yang keluar gitu. Nah, itu di kamuflase kita ada keluar gitu. Kalau engkau judi di perjudian juga gitu. Uang kita ditukarkan koin. Kita menang tumpukan koin ini menang, kita tumpukan koin banyak. Tapi kita tidak merasa menang itu. Dan kita habiskan lagi, habis akhirnya main, habis pulang ya. Gitu. Saya pernah dulu punya bos ya gitu, kalau malam saya diajak ngambil emas itu tapi menggoknya ke tempat perjudian itu. Ya, saya buat tas itu isinya emas, dicegat oleh satpamnya, Pak tasnya ditinggal. Lu ojo ini isinya emas. Oh iya Pak, ya bawa aja Pak. Tak tinggal kan bisa raib itu. Mas lantaan dia tuh. Terus setelah itu main di dalam, karena dia enggak berani. Terus ada sisa koin itu dia enggak berani pulang bawa koin itu. Anaknya bos saya itu. Dititipkan saya koinnya itu. Ya wis gak apa-apa koin itu. Terus beberapa hari lagi saya disuruh nukarkan uang koin itu ke uangnya di tempat perjudian itu. Ya saya bawa, ya nanti malam saya tukarkan. Saya tukarkan di situ, saya tidak tukarkan, tapi saya buat pasang lagi. Habis sudah. Jadi bulan ini nggak bayar lagi. Buat nemu itu tadi itu loh. Ya itulah jahatnya dunia, itu jahatnya di situ. Kita dikamuflase, nggak ketok kalau itu duit gitu loh, di koin.
Jadi hati-hati dengan mata kita ini ya. Mata kita gitu bisa membawa kita jadi dosa. Kita nggak ketok kalau itu wewe gombel ya. Cantik rupanya. Tapi engkau tidak lihat belakangnya yang bolong. Mukanya cantik, belakangnya bolong, nggak tahu. Hati-hati. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Harus kita merasa cukup dengan ucapan syukur. Kita baca di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jangan kita menjadi hamba uang, tapi kita harus bisa mengendalikan uang ini. Ya. Kau terima uang setumpuk, jangan dihabiskan. Ya. Boleh dihabiskan sedikit, sisanya ditabung. Itu ada teorinya ya. Kalau kita bayaran 1 juta gitu, yang boleh kita habiskan itu cuma 30%-nya. Yang 70% itu harus kita pertahankan untuk biaya kehidupan kita. Ojo diwalik. Yang 70% dihabiskan, yang sisanya tinggal 30%. Nanti sampai akhir bulan atau pada tanggal-tanggal STW setengah tua, uang kita sudah habis. Ya, hati-hati. Mari kita baca lagi di Amsal. Ini ayat terakhir ya. Amsal 13. Amsal 11, sorry. Amsal 11 ayat 24. Ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Amin. Ini gampang dibaca tapi sulit dilakukannya ya. Ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada orang yang pelit, wih, dipegang uang ini. Ada rekan, ya warga saya itu yang ngerasain ini ngerasain orang boleh. Meditnya bukan main gitu loh. Saya WA, Bu, tolong sekitar rumahnya dibersihkan, halaman depan rumahnya dibersihkan. Ya saya tunggu Pak Satpam. Oke. Terus saya tanya Pak Satpam, kamu disuruh bersihkan? Iya Pak. Aku minta 200 itu Pak, dia nawar 100 Pak. Suruh bersihkan luar rumah dan dalam rumah. Yo gak tak kerjoi Pak. Saya ngomong, loh jaluk ono 300 ngono. Tak jaluk 200 aja gak mau Pak, 300. Terus kemarin WA saya, katanya, iya Pak, saya mau kok 200, nanti suruh dia bersihkan. Ya, saya katakan, ya besok hari Senin, karena kemarin masih saya pakai. Ya itulah. Tapi dia itu kaya pol. Kaya pol. Tapi kalau saudara lihat rumahnya, tidak seperti orang kaya. Rumahnya itu ya mungkin lebih baik, lebih bagus rumah-rumah jemaat kita ya, yang bersih gitu, rapi ya. Walaupun kecil mungil tapi rapi. Ya, itulah. Ya, di sini dikatakan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Aneh ya ini ya.
tapi nyata. Ya. Jadi Tuhan, jadikanlah aku saluran berkat Tuhan. Kalau engkau dijadikan saluran berkat, tentu terlebih dahulu Tuhan memberkati engkau. Kalau tidak gitu engkau apa sih disalurkan? Setelah Tuhan memberkati engkau jadi saluran berkat. Ya enggak apa-apa, itu nyumbang lewat tok ini ya enggak apa-apa lah. Lumayan dilewati tok, gitu. Jadi diberkati lewat, berarti lupa kok lewat tok, Pak. Ya enggak apa-apa, tok aja dilewati. Oh enggak yang dilewati tambahan, gitu loh. Kadang-kadang kita bekerja kan gitu, terima gaji. Pak, percuma aku kerja, Pak. 30 hari, Pak, dari tanggal 1 sampai 30 terima gaji. Habis, Pak. Gaji ya, Pak. Lah percuma tuh aku kerja. Loh ya gak percuma, kamu kan terima uang, ada yang bisa dihabiskan ini. Lah kamu enggak kerja, apa yang dihabiskan? Tambah gak ono apa-apa nol. Gitu. Loh ayo kerja, gitu loh. Ada yang rekan saya itu sudah bisa dengan istrinya, dia katakan, percuma Pak aku kerja, Pak. Kayak apa bayaranku? Loh, kamu enggak perlu bayaran. Ini ada rekening gereja, masukkan gereja. Gerejaku juga perlu duit akeh. Kok enggak perlu duit, cuma nona gereja. Ya, dia merasa kerja cuma aku punya rumah duit, aku gak, istriku gak punya, anak gak punya. Buat apa ini uang ini? Loh ini, ayo makanya apalkan ya rekening gereja ya. Kalau ada orang-orang seperti ini, langsung saudari di rekening gereja. Ya. Pak Henry, bendahara, apal ya rekening gereja ya? Bagus ya. Kita dulu punya pendeta yang tidak apal rekening gereja. Ada orang mau nyumbang, Pak berapa rekening gereja ya? Oh ya nanti ya saya lihat dulu. Berubah pikiran orangnya. Sudah nyumbang, telat wisan. Itu orang saat itu, nah itu makin sekarang ya itu dia minta rekening gereja. Oh iya Pak, hafal 615 017 0999. Itu rekening saya itu. Kalau saudara mau transfer boleh lah ya tuh. Ya sedikit banyak enggak apa-apa, saya terima kok ya. Gitu. Salurkan berkat maka kamu akan dilimpahi berkat. Amin. Ya. Arti dari merdeka finansial yaitu berkecukupan dan bisa memberi untuk orang lain. Nah ini, diri kita cukup, tapi kita juga masih bisa memberi pada orang lain yang membutuhkan. Ya. Tidak harus berupa uang. Kita bisa memberi waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk bantu orang itu gitu loh. Kalau kita tidak punya uang ya apa yang bisa kita bantukan pada orang itu? Minimal bantu doa. Ya. Itu paling gampang. Tuhan yang akan memberkati dia. Ya. Contoh dulu saya setelah lulus SMA, kepinginnya kepingin kuliah ya. Tapi tidak bisa saat itu. Tidak mampu saya. Orang tua saya kan jatuh rugi, jadi tidak bisa sekolah. Ya. Ucap syukur anak-anak yang sekarang bisa ada yang menyekolahkan. Ya, saya dulu tidak ada yang menyekolahkan saya. Jadi saya harus angkat koper, berangkat ke Surabaya untuk bekerja. Ya, puji Tuhan di Surabaya saya tidak kos, tapi ada yang famili yang menampung saya, bisa tidur di rumahnya. Dan sebelum saya berangkat kerja pagi-pagi, saya sudah disediakan semangkok soto untuk sarapan. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, soto setiap hari makan soto terus ya. Ya gak apa-apa, adanya itu. Karena ada soto yang jualan di depan rumahnya itu. Jadi saya belum berangkat kerja ini loh, makanlah dulu. Puji Tuhan, ya. Dan ya saya tidak sekolah ya, akhirnya saya kerja. Itu mulai tahun 71 saya sudah kerja. Sampai sekarang berapa tahun ya? 29 tambah 22, 51 tahun ya. Bekerja. Ya itu, tidak apa-apa. Saya dulu tidak bisa sekolah, saya bisa kuliah. Tapi puji Tuhan saya bisa
mengkuliahkan beberapa anak saya, ya, sampai mereka lulus, gitu. Ya ada yang mengucap syukur, terima kasih, ada yang tidak mengucap syukur, tidak terima kasih, yo gak popo, ya, karena uang yang saya buat bayar kuliah itu uangnya Yesus, bukan uang saya. Saya tadi kan cuma saluran berkat, ya. Saya diberkati Tuhan, saya bisa memberkati anak-anak yang membutuhkan biaya, tidak apa-apa. Ya, ada seorang anak yang mau kuliah itu saya tarik, kamu mau kuliah? Saya tak pikirin sih om, nah ini ya. Lambat kalau sudah pikir-pikir dulu. Saya tak pikir sih, kan langsung, ya Pak, saya mau, kan gitu kan jawabnya. Ya, seperti Yesus yang tanya, ada orang apa itu ya, lumpuh ya, kau mau berjalan? Iya Pak, tapi tidak ada orang sing nolong saya. Nah itu, lo kering jawab mau gitu loh, uangnya bulat muter, ya dari sini mau ke Lipo Mall aja muternya Mojokerto dulu. Ya kelamaan gitu loh, mau ditarik mau apa enggak, ya mau gitu aja loh, ya. Jadi itu, tak pikir dulu Pak, loh cepetan loh nek mikir, aku selalu berubah pikiran loh. Loh nek mau ya mau. Akhirnya besok dia kasih jawaban, ya mau Pak. Ya gitu loh. Orang mau bantu kok masih pikir-pikir. Ya. Ya itulah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita harus menjadi orang-orang yang merdeka. Kita merdeka dari dosa, merdeka dari kepahitan, merdeka dari finansial, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Di dalam keluarga kita merdeka. Tidak ada pemberontakan di dalam keluarga kita. Istri kita baik-baik saja, suami kita baik-baik saja, anak-anak kita baik-baik saja, tidak ada yang memberontak kita. Tidak ada yang berusaha menggoyang-goyang keluarga kita hingga keluarga kita menjadi runtuh. Itu namanya keluarga yang merdeka. Ya, merdeka di dalam finansial, ekonomi. Ayo kita kerja-kerja sehingga ekonomi kita menjadi bagus. Kita di dalam kesehatan, kita harus pelihara tubuh ini. Kita harus punya roh pengasah diri untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak berkenan bagi tubuh kita. Makanan yang enak-enak itu menjadikan tubuh kita sakit. Waktu saya diundang makan-makan, ya memang itu dulu makanan kesukaan saya, tapi setelah bertambahnya usia, makanan itu menjadi racun bagi saya. Tapi ya karena diajak dimakan makanan resto yang itu adalah makanan menu utamanya, ya saya pasti pesan itu daripada saya pesan tahu tek. Tahu tek kalau di Sidoarjo 10.000, 15.000 sudah dapat gitu. Kalau di restoran itu 55.000 atau 60.000 tahu tek itu ya. Bisa kita untuk makan orang berlima. Ya saya pilih yang steak gitu loh, yang harganya yang tinggi ya ini ya. Kita kalau makan yang tidak cari enak yang enak, kita cari yang harganya tinggi. Ya kita pilih es jus, itu kita pilih 15.000, 27.000, 35.000. Wah ini pasti enak yang 35.000. Itu, tapi belum sih kita suka, tetapi kita pilih nilainya yang paling tinggi. Ya, itu hati-hati ya, kita bisa merdeka dalam kesehatan kita bisa tetap kuat dalam Yesus. Ya. Kemarin ya saya waktu Lebaran di Sowani ya bilang dikatakan teman ya teman, katakan rekan ya rekan. Jika katakan musuh ya musuh. Dia katakan, Bapak kok sehat, bisa sehat seperti ini, apa resepnya Pak? Ya karena dia dari kaum seberang ya enggak. Saya katakan kalau saya bisa sehat karena ada Yesus. Ya. Karena saya merasa orang ini jahat ya. Yaitu yang melaporkan saya ke polisi, yang mungkin pernah saya disantet atau gimana nggak tahu, ya. Tapi nggak mempan semua itu karena
saya punya background di backing oleh orang yang mati. Siapa orang yang mati? Yesus. Engkau didukung dari Yesus dengan Yesus itu orang yang mati. Ada kesaksian seorang ibu yang dia disantet, diapakan, tidak mempan karena itu paranormalnya katakan tidak bisa diapa-apakan orang ini karena dia punya pendukung yang membackup dia adalah orang mati. Siapa orang mati? Orang mati itu Yesus yang mati di kayu salib. Dia yang membackup kita. Dia yang melindungi kita. Tidak mempan, orang Kristen disantet itu tidak mempan. Ya. Apalagi nama saya adalah Kristiono. Ada Kris Ono di saya. Ya, itu pernah ada rekan-rekan dari Semarang itu hamba Tuhan, dia katakan, wah Pak, saya punya rekan juga namanya seperti Bapak ini, kalau diramal itu tidak bisa keluar. Ada ramalan yang pakai jarum, ada jarum benang, ada jarumnya itu, diputar-putar itu tidak keluar apa-apanya. Ya, karena ono Kristus di dalammu. Karena itu pegang erat Kristus, masukkan dia di dalam hatimu yang paling dalam. Beri kursi yang indah di dalam hatimu, dia bisa bertakhta di hatimu. Dia akan mengetahui segala apa yang akan kau berbuat dan menjaga langkah-langkahmu untuk engkau tetap menjadi orang yang merdeka. Sekali lagi teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Saya undang pemusik pemuji. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Kristiono Sutanto. Biarlah Tuhan, mulai hari ini kami mau hidup merdeka di dalam Kristus. Kami merdeka dari dosa, kami merdeka dari segala kepahitan di dalam hidup ini. Dan kami juga mau merdeka Tuhan dalam hal keuangan. Itu kerinduan-Mu Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini kami semua yang mengikuti ibadah, baik lewat live streaming, kami mengikuti ibadah di gereja, kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami akan pulang dan menerima berkat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib Bapa, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kami memuji nama besar Ratu. Ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Kau Allah yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar itu yang akan mengubah hidup kami. Dan kami akan sungguh-sungguh terkagum akan perkataanmu ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan kami rindu kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya umat-Mu akan meninggalkan. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.